Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kali ini, saya akan menerangkan tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Pada sistem organisasi kehidupan makhluk hidup, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah memahami sistem organisasi mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Organisasi kehidupan. Dalam organisasi kehidupan dimulai dari tingkat sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Sel merupakan unit struktural dan fungsional kehidupan, sehingga sel merupakan satuan unit kehidupan terkecil dari makhluk hidup. Setiap makhluk hidup tersusun atas salah satu dari sel, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik artinya sel yang memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi membran inti. Sedangkan sel eukariotik berarti sel yang memiliki inti sel dan inti sel tersebut dibungkus oleh membran inti. Berdasarkan jumlah penyusunnya, sel terdiri atas uniseluler, yaitu makhluk hidup bersel satu. Contohnya amoeba, Euglena viridis, dan paramecium. Yang kedua adalah multiseluler, yaitu makhluk hidup bersel banyak. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan tingkat tinggi. Sel terdiri atas 3 bagian utama, yaitu membran plasma. Nama lainnya adalah selaput plasma. Merupakan bagian sel yang paling luar dan berfungsi mengatur keluar masuknya zat. Yang kedua adalah sitoplasma, yaitu cairan kental yang berada pada membran plasma dan nukleus. Di dalam sitoplasma terdapat organel sel, yaitu ribosom, mitokondria, lisosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, plastida, dan vakuola. Yang terakhir adalah inti sel. Inti sel berfungsi untuk pengendali dan pengatur seluruh proses hidup di dalam sel. Perbedaan sel tumbuhan dan hewan terletak pada sel hewan memiliki sentriol, lisosom, dan sentrosom. Sedangkan pada tumbuhan memiliki kloroplas, plastida, dinding sel, dan vakuola. Selanjutnya, jaringan. Jaringan adalah sekumpulan dari sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pada hewan dan manusia. Yang pertama adalah jaringan epitel. Berfungsi pelindung tubuh dan menutupi seluruh permukaan tubuh. Yang kedua, jaringan otot yang berfungsi sebagai penggerak rangka. Yang ketiga adalah jaringan saraf yang berfungsi menerima dan menghantarkan rangsangan.
Yang keempat adalah jaringan ikat yang berfungsi menghubungkan bagian tubuh yang satu dengan bagian tubuh yang lain. Yang terakhir adalah jaringan penyokong atau menyokong berdirinya tubuh. Jaringan yang kedua adalah jaringan pada hewan. Jaringan yang kedua adalah jaringan pada tumbuhan. Jaringan yang pertama yaitu jaringan epidermis, yaitu jaringan yang melapisi permukaan tubuh tumbuhan. Yang kedua, jaringan meristem, yaitu jaringan yang aktif membelah. Yang ketiga adalah jaringan penyokong, yaitu jaringan yang memberi kekuatan pada tubuh tumbuhan. Yang keempat adalah jaringan pengangkut. Ada xilem dan floem. Xilem mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun, sedangkan floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang terakhir adalah jaringan dasar atau jaringan yang mengisi ruang di antara jaringan-jaringan yang lain. Organisasi kehidupan yang selanjutnya adalah tingkat organ. Organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Macam-macam organ dan fungsinya. 1. Mata. Mata fungsinya untuk melihat, terdiri atas jaringan otot dan jaringan saraf. Yang kedua adalah jantung, untuk memompa darah, terdiri atas jaringan otot jantung, jaringan pengikat, dan jaringan saraf. Yang ketiga adalah paru-paru, berfungsi sebagai alat pernafasan, terdiri atas jaringan otot, jaringan pengikat, dan jaringan saraf. Yang keempat adalah lambung. Lambung berfungsi sebagai alat pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Yang kelima adalah telinga, merupakan indera pendengar yang berfungsi sebagai alat pendengaran dan juga sebagai alat keseimbangan tubuh. Organ pada tumbuhan ada akar, batang, dan daun. Kita bahas satu persatu. Akar. Akar tersusun atas jaringan epidermis, jaringan parenkim, dan jaringan pengangkut. Berfungsi sebagai penyerap air dan zat hara dan sebagai penegak batang serta sebagai organ pernafasan. Yang kedua, batang. Batang tersusun oleh jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan korteks, jaringan silinder pusat, dan jaringan pengangkut. Berfungsi sebagai alat pengangkutan dan pengopang tubuh tumbuhan. Yang selanjutnya adalah daun. Daun terdiri atas jaringan epidermis, jaringan tiang, jaringan bunga karang, dan jaringan pengangkut. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis yang menghasilkan makanan untuk kehidupan tumbuhan itu sendiri dan berfungsi sebagai organ pernafasan. Yang selanjutnya adalah sistem organ. Sistem organ pada manusia dan hewan ada sistem organ pencernaan, sistem organ pernafasan, sistem organ peredaran darah, sistem organ pengeluaran, sistem organ ekskresi. Selanjutnya adalah sistem organ pada tumbuhan, meliputi daun, batang, akar yang bekerja sama membentuk atau melakukan fungsi atau proses tertentu. Nah,
Yang terakhir adalah organisme atau makhluk hidup, merupakan tingkatan organisasi kehidupan yang paling tinggi. Nah, jadi sistem kehidupan atau sistem organisasi kehidupan mulai dari yang terkecil, dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.